Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya mau berbagi sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, karena saya percaya seperti Alkitab berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mau baca bagi kita semua Matius 5 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca ayat ini secara literal, maka ayat ini akan menjadi kontra bagi kita. Kenapa saudaraku yang terkasih? Firman berkata, berbahagialah orang yang miskin. Nah, kalau orang-orang menerjemahkannya secara literal, maka hal ini akan menjadi beban bagi dia. Bukankah Tuhan itu kaya? Bukankah Tuhan itu pemilik langit dan bumi? Kenapa dibilang saya berbahagia kalau saya miskin? Seharusnya kalau saya anaknya, maka saya akan menjadi ahli waris. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, arti kata miskin di sini adalah bukan miskin secara materi, bukan miskin secara finansial penekanan, tetapi miskin artinya di sini bahwa kita sedang haus rohani. Miskin di sini berbicara tentang kehausan, bahwa kita harus dipenuhi dengan firman Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus berkata, berbahagialah. Saudaraku, jikalau engkau mungkin hari-hari ini sedang merindukan Tuhan, nah kata-kata ini tepat bagimu. Kalau mungkin engkau hari-hari ini sedang membutuhkan Tuhan, engkau merenungkan, engkau antusias ingin mencari Tuhan, Alkitab berkata, berbahagia yang miskin. Bukan berarti saudara miskin secara materi atau secara finansial, tetapi miskin di sini adalah haus kepada kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya Alkitab berkata bahwa Dialah air kehidupan. Barang siapa yang datang kepadanya akan dipuaskan. Saudaraku, saya teringat akan perempuan ketika ia berjumpa dengan Yesus. Perempuan ini berkata, engkau punya 5 suami. Dan Yesus bilang, yang ada padamu bukan suamimu. Lalu perempuan itu berkata, kalau begitu berikanlah aku air hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini di tengah-tengah kegoncangan, di tengah-tengah wabah virus corona, ada banyak orang terkocar-kacir, panik sana sini. Tetapi yang saya tahu, hari ini dunia sedang membutuhkan kuasa adikodrati itu, sedang membutuhkan yang namanya kuasa melebihi kekuatan manusia yang ada hanya pada Yesus. Itulah kuasa yang dapat menolong saya dan saudara. Saudaraku, ketika perempuan ini datang kepada Yesus, dia bilang, berikan aku air hidup itu. Yesus memberikan kepadanya sesuatu yang paling berharga, yang sampai membuat perempuan itu diubahkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus kasih firman kepada dia. Saudaraku, apa yang terjadi? Lihat, perempuan sundal itu diubahkan, dan Alkitab mencatat lewat kesaksiannya 1 kota diselamatkan. Hari ini apa yang paling berharga dalam hidupmu? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hidup saya dan saudara hanyalah alat, hanyalah bejana ketika kita mau menyerahkannya, menyerahkan sepenuhnya. Ketika air hidup itu mengalir dalam hidup kita, maka saya yakin dan percaya firman itu juga akan menjadi dampak bagi kita. Dan saya percaya bukan hanya seisi rumah diselamatkan, terlebih-lebih saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di mana kamu berada, orang-orang di sekitarmu pun boleh merasakan lawatan Tuhan lewat kesaksian yang sudah kamu terima daripada Yesus. Tuhan Yesus memberkati.